Arogansi kekuasaan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Entahlah perasaan apa yang memenuhi hati Yohanes dan Yakobus, sehingga mereka berdua sampai melontarkan kalimat itu. Apa yang mereka ucapkan mengingatkan pada peristiwa turunnya api dari langit pada zaman Elia. Api itu turun atas permintaan Elia kepada Allah untuk membinasakan prajurit-prajurit yang akan menangkapnya oleh perintah Raja Ahazia. Dalam kitab 2 Raja-Raja bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mereka berdua lupa akan pesan Tuhan Yesus pada waktu mengutus mereka ke desa dan kota mendahulunya. Tuhan hanya berpesan untuk meninggalkan mereka yang menolaknya dengan mengebaskan debu kakinya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang-orang berdosa, tetapi pertobatan mereka. Kekuasaan sering mengubah watak seseorang. Seorang politisi senior berulang kali mengatakan, kalau mau tahu watak asli seseorang, berilah dia kekuasaan. Lihatlah contoh yang terjadi akhir-akhir ini. Seorang pejabat daerah terpilih telah didemo dan dituntut untuk lengser oleh masyarakat yang dahulu memilihnya. Ia dituduh menggunakan kekuasaan secara semena-mena dengan menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan hingga 250%, bahkan pada lokasi tertentu mencapai 1000%. Banyak yang menyalahkan pejabat itu karena menetapkan kenaikan pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan rakyat yang membayar pajak. Ada yang mengatakan kurang sosialisasi, sehingga hal itu mengejutkan berbagai pihak yang terkena dampak aturan baru itu. Ketika diprotes, alih-alih sadar malah dengan arogan menantang rakyatnya sendiri. Ada banyak contoh para politisi yang punya idealisme, tetapi begitu mendapat jabatan tertentu, ternyata dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, partai, atau golongan sendiri. Tak jarang mereka menabrak aturan atau undang-undang yang mereka buat sendiri ketika menghadapi jalan buntu. Menjegal calon yang tidak disukai, walaupun terpilih oleh rakyat, dan menggantikannya dengan calon yang bukan pilihan rakyat, semata-mata demi kepentingan partai politiknya. Ketika semua memiliki kecenderungan untuk berbuat semaunya, marilah kita mengingat pesan Tuhan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 13. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku kemampuan untuk mengerti dan membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas kuperbuat. Berilah aku kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupanku sehari-hari. Amin.